Kapan usaha saya bisa balik modal? Nah, pertanyaan ini cukup sering ditanyakan dan mungkin di antara kalian juga ada yang bertanya ya, kapan sih usaha saya ini bisa balik modal, atau mungkin sudah menghitung-hitung juga kira-kira kapan usahanya bisa balik modal. Nah teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya ya, di channel ini kita selalu membahas dunia dagang, retail, UMKM, dagang kecil-kecil aja teman-teman. Nah, secara keilmuan untuk menghitung balik modal itu ada yang menggunakan rumus BEP atau break even point, ada juga yang menggunakan rumus ROI atau return of investment. Nah, tentunya seperti biasanya teman-teman, kalau di video ini kita selalu menggunakan cara yang simple, cara yang sederhana supaya mudah dipahami, tetapi juga cukup memberikan gambaran kepada kita, bisa menjawab pertanyaan kita tentang kapan kira-kira usaha kita itu akan balik modal. Sebelumnya teman-teman, saya mau menyampaikan dulu ya, untuk teman-teman yang usaha kecil, mungkin toko atau warung mikro, usahanya relatif kecil dan relatif baru, apalagi dimulai dengan modal yang minimalis, sebenarnya kalian tidak perlu terlalu fokus untuk menghitung kapan balik modalnya. Setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 1,5 tahun, tidak perlu fokus untuk mikirin balik modalnya, karena usaha yang baru dimulai itu kebanyakan omsetnya kan masih belum stabil ya, kadang naik kadang turun. Nah tapi kalau kalian tetap penasaran gimana sih cara ngitungnya supaya jelas gitu ya balik modalnya kapan, nah dalam video ini kita akan coba menghitung dengan rumus-rumus sederhana yang sudah saya buat. Nah teman-teman, karena kita mau menghitung balik modal, jadi yang kita tulis adalah modalnya teman-teman. Saya tulis di atas dulu ya judulnya ya, balik modal. Oke, ini yang mau kita cari ya, kapan ini balik modalnya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, karena yang dicari adalah balik modalnya, komponen paling penting tentu adalah modalnya ya, modal awal dalam hal ini. Kemudian komponen kedua adalah omsetnya. Omset ini dalam bulan teman-teman, semuanya nanti dalam bulan ya, dalam bulan, jadi per bulan gitu ya. Nah kemudian komponen berikutnya yang mau dipakai untuk menghitung adalah pengeluaran. Ini juga pengeluaran per bulan, pengeluaran atau biaya ya, pengeluaran atau biaya. Ini bukan belanja modal ya teman-teman ya, jadi bukan ketika kita belanja barang, bukan ketika kita gulakan barang, tetapi pengeluaran ini adalah biaya-biaya, misalnya bayar listrik, beli ATK, beli plastik untuk bungkus tali untuk ikat-ikat dan sebagainya itu ya. Jadi ini adalah biaya operasional atau pengeluaran tiap bulan. Nah kemudian komponen berikutnya adalah laba teman-teman. Labanya teman-teman berapa nih? Rata-rata kira-kira dari keseluruhan barang yang terjual dalam satu bulan itu, perkiraan labanya berapa? Kita buat angka kisaran 15%. Ini ya. Oke. Nah, kemudian laba 15% ini masih laba kotor namanya ya. Ini kotor. Nah, karena kotor kita bersihkan teman-teman. Kita tulis di bawah ya, laba bersih. Saya tulis dulu, nanti kita hitung sama-sama. Nah, dari komponen-komponen ini ada 5 komponen. Dari situ nanti kita baru bisa menghitung berapa sebenarnya, berapa bulan gitu ya, karena ini dalam bulan balik modalnya. Seperti saya sampaikan di awal, untuk teman-teman yang usaha kecil, warung, toko kecil, dengan modal yang minimalis sebenarnya tidak perlu fokus menghitung kapan balik modal, karena ini variabel sekali, jadi bisa berubah kapan-kapan. Omset itu juga nggak selalu tetap per bulan kan, pengeluaran juga nggak selalu tetap, kemudian laba juga kadang naik kadang turun, atau kalau mau dipatok ya ini berarti tetap, tetapi yang lain tidak selalu tetap teman-teman. Nah sekarang kita mau coba mensimulasikan perhitungannya teman-teman, karena ini saya buat untuk usaha kecil menengah, untuk usaha warung-warung kecil, jadi kita ambil modal juga yang tidak terlalu besar. Sebagai contoh, misalnya modal awal adalah 5 juta ya.
Ya, misal modal awalnya adalah 5 juta. Ini 5 juta dipakai untuk modal awal usaha. Kemudian omset per bulan atau pendapatan total per bulan adalah 2.500.000 misalnya. Ini udah bagus ya. Dari modal 5 juta bisa dapat duit tiap bulan 2.500.000. Sekali lagi semuanya dalam bulan, teman-teman. Hitungannya per bulan. Bulan saya tulis lagi. Kemudian biayanya juga, pengeluaran atau biaya per bulan ini berapa, kita hitung. Pengeluaran sekali lagi bukan uang untuk modal kulakan, bukan untuk belanja barang ya, tetapi pengeluaran seperti beli ATK, beli tas kresek dan sebagainya ya. Misalnya ini adalah 100.000 per bulan. Nah, kemudian laba kotornya adalah 15%. Di sini sudah saya tetapkan sebesar 15%. Karena kalau 10% kayaknya zaman sekarang udah terlalu kecil, kalau 20% masih terlalu banyak, teman-teman. Kita ambil tengah-tengah saja ya, kita kisaran 15% untuk labanya. Berarti kalau menghitungnya bagaimana? Ya 15%, karena labanya 15% dikali pendapatan totalnya 2.500.000 dikali omset. Nah, berarti didapat laba kotornya berapa ini, teman-teman? 375.000. Ini laba kotor per bulan, sekali lagi per bulan. Nah, kemudian laba bersihnya ngitungnya gimana, teman-teman? Laba bersih adalah laba kotor dikurangi biaya. Jadi 375.000. Gini ya, sorry. Dikurangi 100.000, teman-teman. Nolnya kurang. Ya, gini ya. Ketemunya adalah 275.000 rupiah. Ini laba bersih sekali lagi per bulan. Oke. Nah, semua komponen sudah terisi angka, sudah terhitung. Ini adalah cara yang sangat sederhana. Terus ngitung balik modalnya gimana? Nah, sekali lagi karena ini adalah perhitungan balik modal, kita kembali ke komponen utama yaitu modal itu sendiri. Modalnya adalah 5 juta. Kemudian berapa laba bersihnya? Jadi dibagi dengan laba bersih. Laba bersihnya adalah ini, 275.000. Nah, berapa ini ketemunya? Dicoret. Ketemunya adalah 18,18 bulan. Nah, atau kalau mau dihitung genap, dibulatkan 18 bulan itu sekitar 1,5 tahun, teman-teman. Nah, dari perhitungan di atas, dari contoh angka-angka di atas, diketahui bahwa usaha ini yang modalnya 5 juta ini dengan omset 2,5 juta dan labanya sekitar 275.000 per bulan laba bersihnya, dia akan balik modal sekitar 1,5 tahun.